Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wat-tabi'in. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ard waja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwa alladzi khalaqakum min tin thumma qada ajala wa ajalun musamman 'indahu thumma antum tamtarun. Wa huwa Allahu fis samawati wal ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Shadaqallahul azim. Firman Tuhan dalam Al-Quran dipindahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya kira-kira demikian: segala puji untuk Allah yang telah menciptakan semesta langit dan bumi, kemudian Dia jadikan nur dan zulumat. Kemudian orang-orang yang kafir berpaling diri dari kebenaran. Dialah Allah yang telah menjadikan dirimu dari asal segumpal tanah. Kemudian Dia menetapkan untukmu ajal yang musamma. Kamu ragu tentang ajal ini. Dialah Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dia tahu rahasia-rahasia hatimu, dan Dia tahu apa yang kamu jaharkan dalam perbuatanmu. Allah mengetahui segala usaha dan perbuatanmu. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara yang terhormat, agak berat persiapan yang akan dibicarakan malam ini. Seolah-olah jarak antara pengajian yang lalu dengan pengajian ini, saya merasakan lebih dari 1 bulan. Malah jauh dari itu. Lebih rasanya dari setahun. Kenapa? Kapal terbang yang pertama dari Jeddah masuk di Halim, membawa hujjaj yang pertama tahun ini dari Mekah. Dalam pandangan saya, berhasilnya landing kapal udara yang pertama ini seolah-olah jarak 45 tahun, 66 tahun dari suatu antara yang jauh sekali
angka hujjaj tahun ini naik dari tahun yang lalu. Perkiraan hujjaj yang akan wafat akan mencapai angka yang sangat tinggi. Tapi ternyata berita dari Jeddah menunjukkan tingginya suhu panas di tanah Arab tidak terlalu dahsyat dirasakan oleh para hujjaj dari Indonesia. Alhamdulillah, dari jumlah hujjaj yang selamat termasuk rombongan penting, rombongan Haji Muhammad Soeharto dan Haji Fatimah Soeharti CS sehat rupanya. Dikhawatirkan kegemukan badan-badan orang haji tidak akan tahan tekanan panas Sahara yang sampai angka 50 Celcius. Tapi ternyata jantung orang Indonesia rupanya sudah mulai agak kuat. Paru-parunya sudah mulai kuat untuk menahan panas, terutama dalam perbedaan panas dan dingin. Saudara-saudara yang terhormat, Al-Hajj, haji, ibadah haji, rukun yang kelima dari Islam. Dihitung pakai kata-kata kelima, rukun kelima. Sebenarnya haji tidak saja dalam makna kelima, dalam makna satu rukun, tapi sebenarnya haji mencangkup kelima-lima rukun Islam dengan makna barang siapa yang berhasil melakukan rukun yang kelima ini, sama saja dengan dia berhasil melakukan seluruh rukun Islam. Dan kebetulan sekali kalau haji dipandang pelengkap dari seluruh rukun Islam, pada kalimat haji terletak rahasia. Orang berbicara tentang entah itu haji kecil, haji yang biasa, haji besar, Hajjul Akbar meliputi seluruh haji. Adapun umrah itulah yang haji kecil. Fatwa yang mengatakan haji akbar ialah ketika wukuf di Arafah 9 Dzulhijjah jatuh pada hari Jumat. Apabila wukuf jatuh pada hari Jumat, maka haji menjadi akbar. Fatwa ini dalam sebahagian pengetahuan Islam dipandang fatwa yang betul. Tapi yang lebih betul lagi, seluruh haji itu akbar, seluruh haji akbar. Haji yang tidak akbar ialah umrah. Adapun kalau bertepatan 9 Dzulhijjah dengan hari wukuf, ini haji boleh dinamakan akbar dalam pandangan sebagian ahli fikih, tapi tidak merubah kedudukan haji yang lain kalau sekiranya wukuf tidak jatuh pada hari Jumat. Saudara-saudara yang terhormat, kebetulan sekali pada tahun ini 9 Dzulhijjah jatuh hari Jumat. Maka beruntunglah orang-orang haji yang bisa berada tahun ini di Mekah, karena mereka menemukan
Kalimat akbar dalam artian yang seluas-luasnya. Saudara-saudara yang terhormat, maaf, saya akan memulai berpikir kenapa haji akbar dipakai untuk seluruh haji dengan makna seluruh haji melengkapi syarat-syarat pokok. Syarat pokok bagi haji al-Arafat, al-Arafat, al-Arafat. Qala sallallahu alaihi wasallam al-hajju Arafat, al-hajju Arafat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang dinamakan haji itu ialah wukuf di Arafah. Al-hajju Arafat. Yang dinamakan haji itu ialah wukuf di Arafah. Katakan wukuf di Arafah tidak ditemukan pada umrah. Orang yang umrah lepas daripada soal wukuf, lepas dari soal mabit di Mina dan melempar jumrah. Tapi yang pokok sekali, al-hajju Arafat, al-hajju Arafat. Dilihat dari segi bahasa, ajaib sekali. Ibadat orang-orang haji itu namanya sangat-sangat sederhana, terutama Arafat. Apakah kerja orang haji di Arafat? Wukuf, tegak berdiri. Masa tegak berdiri kok jadi pokok ibadah? Isinya hari Arafat itu berdiri keluar khemah. Orang laki-laki tidak bertutup kepala, menadahkan tangan ke atas, meminta. Hanya ini ibadah wukuf. Bermohon kepada Tuhan sesudah zawal matahari tanggal 9 Dzulhijjah. Sesudah matahari tergelincir ke barat, sesudah waktu zuhur lalu, masuk waktu zuhur, matahari lurus di langit, condong sedikit ke barat. Ini jam wukuf. Orang-orang haji disuruh keluar dari khemah, keluar dari tendamu, tegak berdiri. Yang lumpuh juga digotong, yang sakit kaki digotong, berdiri, berdiri, berdiri. Sekalipun kamu berdiri sekejap, angkatlah tanganmu ke atas, memohon kepada Tuhan. Hanya ini ibadah wukuf. Saudara-saudara, di sekitar Arafah ada sebuah bukit, Jabal Rahmah. Bukit batu, batu dan batu. Para hujjat naik ke atas bukit, berdiri di atas batu, menadahkan tangan ke langit, memohon. Apa yang dia minta, terserah. Saudara-saudara, disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala di langit memanggil seluruh malaikat dan menanyakan, wahai malaikat, lihat ke bumi, lihat ke bumi. 2 miliun manusia lebih, mungkin lebih 3 miliun manusia berdiri di Arafah. Tahukah kamu kenapa dia berkumpul di sini? Kenapa ini orang berkumpul? Siapa yang memanggil dia? Seluruh malaikat serentak menjawab pertanyaan Tuhan. Subhanakallahumma rabbi, Engkau maha suci, Engkau yang lebih tahu. Kami tidak tahu kenapa orang ini berkumpul di sini. Allah Subhanahu wa taala menjalankan ini. Dari seluruh dunia mereka berkumpul di atas padang ini.
Karena panggilanku. Aku yang memanggil, maka dia datang ke sini. Aku yang memanggil, dia datang ke sini. Mereka sekarang menadahkan tangan ke langit kepadaku. Wahai Hujjat, minta sekarang. Apa yang kau minta saya akan beri. Saya akan beri, saya akan beri. Dalam hadis yang sahih dinyatakan, tidak ada jarak antara manusia dengan Allah yang paling dekat melebihi kedekatan orang yang sedang wukuf di Arafah ke Tuhan. Manusia yang sedang sujud, kepalanya di sajadah, kalah dengan orang di Arafah. Orang haji yang sedang menadahkan tangan di Arafah, paling dekat kepada Allah, paling dekat kepada Allah, paling dekat kepada Allah. Tidak ada kedekatan yang lebih tinggi dari dekatnya orang yang wukuf di Arafah. Saudara-saudara, ini rahasia ibadat haji. Al-Hajju Arafat. Yang dinamakan haji ialah ibadah di padang Arafah. Hanya beberapa menit menadahkan tangan ke langit, Allahumma ya Allah. Minta. Apa yang kamu meminta? Meminta kaya, meminta selamat dunia akhirat, mintalah. Segala sesuatu boleh kamu minta. Allah tidak akan menolak permintaan orang haji yang sedang wukuf di Arafah yang meminta ke Tuhan. Saudara-saudara yang terhormat, 80.000 hujjat Indonesia di antara sekian miliun manusia tahun ini. Ini 80.000 memohon doa macam-macam di Arafah. Kita ingin akan menanyakan kepada para hujjaj ini, apa yang kamu minta? Apa yang kamu minta? Apa yang kamu minta kepada Allah? Saudara-saudara yang terhormat, saya mewakili bangsa Indonesia ingin menanyakan kepada Presiden Indonesia yang haji tahun ini, Pak Harto, Pak Muhammad Harto, kamu minta apa di Arafah kepada Allah? Kamu minta apa kepada Allah di Arafah? Kamu membangun, membina Indonesia, kamu minta apa kemarin kepada Allah? Sebagai rakyat Indonesia, saya ingin menanyakan ini. Oleh kenapa Harto wakil sekian miliun rakyat Indonesia yang pergi menghadap kepada Allah di Arafah? Doanya doa bangsa Indonesia, permohonannya permohonan bangsa Indonesia. Pantas kalau kita hendak menanyakan. Saudara-saudara, sayang saya tidak Harmoko, saya tidak Menteri Penerangan, saya tidak, dan saya tidak PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, saya tidak berhak menanya. Tapi barangkali dari jauh, dari tempat ini barangkali saya boleh bertanya. Saya bisa menebak apa yang diucapkan oleh Soeharto selama ini. Tentu ini akan dia minta di Arafah kepada Allah. Maaf, saudara-saudara, beribu kali maaf. Beberapa bulan yang lalu saya membaca koran, seorang wartawan mengatakan dia heran sekali kemana melihat di Indonesia, katanya pada bulan ini, ke kota mana melihat, yang jelas wajahnya orang Indonesia manis-manis, katanya. Ini wartawan gitu kan, wajah orang Indonesia manis-manis. Di Surabaya, di Bandung, di Jakarta, di Ambon, di kemana saja wajah orang Indonesia dilihat kalau difotoi manis-manis semua, katanya. Saya pikir ini wartawan sinting rupanya ini kok. Kenapa kok dia katakan orang Indonesia manis-manis? Tapi dia nyatakan, ini pendapatku. Aku melihat dengan mata aku.
tertimbang tahun dulu. Bangsa Indonesia sekarang kelihatan manis-manis. Kemudian dia katakan, saya tahu sebabnya ini. Karena Indonesia sudah lepas dari kekurangan beras. Orang Indonesia sudah kenyang semua sekarang makan. Soeharto dapat penghargaan dari luar negeri. Berhasil melipat gandakan beras. Sehingga kelaparan tidak ada lagi dari Indonesia. Dari gunung sampai ke kota, rakyat sudah makan kenyang. Ini pendapatnya itu wartawan. Dia katakan lagi, bukan muka orang Indonesia saja manis-manis. Badan orang Indonesia juga sekarang manis-manis. Baju laki-laki dengan perempuan coraknya sama. Baju orang tua dengan orang muda raginya sama, manis semua, harga kain murah. Malah baju sudah di Indonesia mengalahkan baju sudah dari Amerika. Kemana kita melihat baju orang Indonesia sekarang manis-manis. Baju anak gadis dengan neneknya sama halusnya. Baju laki-laki dengan perempuan kelihatan dari belakang sama coraknya kalau tidak dilihat dari dekat. Semua coraknya manis, semua manis, semua manis. Si wartawan ini tidak menuliskan sifat bertengkar, perlainan kumpulan, perlainan tanda pilihan. Tidak ada di wajah bangsa Indonesia lagi. Wajah orang Indonesia sekarang bersatu, bersatu, bersatu. Dengan dasar ini dia mengatakan Indonesia kelihatan di mana-mana sekarang manis. Saudara-saudara, saya hakikatnya menyetujui pendapat ini. Karena dalam pandangan saya juga begitu. Saya bolak-balik antara Pekalongan dengan Jakarta. Setiap bulan ini jarak saya tempuh. Saya lihat di tengah jalan, saya lihat di Jakarta, saya lihat di Pekalongan. Memang wajah bangsa Indonesia sekarang lebih manis pada tahun-tahun yang lalu. Maaf saudara-saudara, kenapa saya mengukur dari tulisan wartawan ini? Oleh karena saya akan menjadikan Yaumil Fasal, hari pembatasan haji tahun ini, bagi bangsa Indonesia. Haji tahun ini Yaumil Fasal, hari perpisahan antara masa lampau dengan masa yang akan datang. Presiden Indonesia melakukan haji, berangkat dengan sehat, pulang dengan sehat. Sama wartawan, dia mengatakan segala peristiwa yang dia lakukan dalam haji. Beliau menyebutkan dia jadi tamu makan kerajaan Saudi Arabia. Fahad mengundangnya makan. Antara presiden dengan Fahad terjadi dialog. Saya tidak akan mencampuri dialog ini, tapi bagi saya ini pertanda. Tahukah saudara, Soekarno dulu tidak pernah haji, tidak pernah berhasil haji. Tapi Soekarno membuat satu garis sejarah yang besar sebagai presiden. Saudara tahu, tempat Masjid Istiqlal sekarang itu, apa itu tempat namanya dulu? Itu tempat patung raksasa di sana. Jan Pinter Sungkun yang berdiri dengan gagahnya di sana. Di bawah kakinya Jan Pinter Sungkun benteng Pendem. Seluruh orang Jakarta tahu itu benteng Pendem. Maaf, seorang anak muda Sinting. Saya sebutkan anak muda Sinting karena namanya dilupakan orang dalam sejarah. Anak muda itu namanya Haji Abu Bakar Aceh. Dia yang mempunyai mimpi pertama ini, patung yang Peter Sungkun angkat. Dan dia yang membisikkan kepada Soekarno, bikin di sini masjid. Sudah tahu sekarang berdiri di atas patung yang Peter Sungkun
Masjid Istiqlal, Istiqlal, Istiqlal. Kata-kata Istiqlal, kata-kata merdeka menjadi nama masjid. Sebenarnya ini masjid dulu dua, hampir bersamaan bangunannya. Satu di Surabaya. Yang di Surabaya itu ada maksud akan memakai nama Istiqlal juga. Tapi didahului oleh Soekarno. Jakarta Istiqlal. Akhirnya Surabaya memakai nama Mujahidin. Mujahidin. Masjid Mujahidin. Saudara-saudara, bagaimanapun sejarah Soekarno, bagaimana perpisahannya Soekarno dengan Hatta, sesudah dia menjadi Dwi Tunggal bagi bangsa Indonesia, akhirnya di akhir hidupnya mereka berpisah. Bagaimanapun Soekarno pada akhir hidupnya dalam politik, melalui persoalan-persoalan yang rakyat Indonesia tidak seluruhnya mengerti. Tapi yang jelas, Soekarno berhasil menutup sejarahnya dengan berdirinya Masjid Istiqlal sampai sekarang. Istiqlal, Istiqlal, Istiqlal menjadi nama masjid. Masjid Merdeka, Masjid Merdeka, Masjid Merdeka. Saudara-saudara yang terhormat, bagi bangsa Indonesia, hilangnya Soekarno berganti dengan zamannya Muhammad Soeharto. Seluruh bangsa Indonesia sekarang pantas bersyukur kepada Allah. Raja-raja Islam, raja-raja tanah Arab, raja-raja Asia, mana yang berangkat haji? Tidak ada. Ini di Indonesia sekarang presidennya berangkat haji dengan kapal udara khusus, membawa keluarga lagi, dan rombongan Soeharto diiringi oleh beberapa pembantu. Saya tidak melihat berita pembantu ini dalam berita Saudi Arabia. Hanya Kasim Nur Seha yang terbaca-baca. Tapi pembantu-pembantu yang wanita tidak ada yang masuk berita. Ada untung ini ulama-ulama yang pergi berangkat haji bersama presiden. Lebih baik jangan masuk berita, supaya ikhlasmu haji bisa dipertanggungjawabkan. Kalau namamu menonjol lagi, saya khawatir mana ongkos haji sudah presiden yang menanggung, pahalanya kamu mendapat melebihi daripada orang haji biasa. Saudara-saudara yang terhormat, berkah Allah dengan berangkatnya Soeharto haji dengan keluarga diantarkan oleh pengiring dan pengiring. Dan sebelum berita keberangkatan Soeharto, sudah ada berita mendahului bahwa Munawir Syadzali akan berangkat sebagai Amirul Hujjaj, pemimpin Hujjaj. Amir al-Hujjaj sudah disiarkan lebih dulu, dan beberapa orang menteri-menteri, pembantu menteri yang sudah tersiar lebih dulu akan berangkat haji. Akhirnya rombongan ini bersama dengan presiden melakukan haji, padahal dia tidak rombongan, tapi mereka berdiri sendiri. Ya Allah ya Rabb, dengan berbeda-beda niat, berbeda bentuk, terimalah hajinya bangsa Indonesia ini. Jadikanlah hajinya semua mabrur. Dan kami yang tidak berangkat, kami yang tidak turut berangkat haji, kami menyertai panasnya pada Arafah, panasnya Mina, dan kami menyertai ukuf di Arafah dengan semangat 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah. Kami mengiringi hari Mina, hari Muna,
Kami mengiringi salat Id, salat Id, salat Id, salat Idul Adha. Sesudah orang-orang haji melempar jumrah Aqabah, mereka menyembelih binatang korban atau di Mina. Kami di Indonesia juga turut menyembelih pada hari raya Adha. Kami turut bertakbir pada hari raya Adha. Takbir kami menyertai takbirnya orang-orang hujjaj di Mina, menyertai semangat orang-orang haji yang selesai melakukan haji di Mina. Kambing, sapi kami korbankan, dagingnya kami kasihkan kepada fakir miskin, dan sebagian kami makan. Ini semangat menyertai pengorbanan orang haji, menyertai ibadahnya haji. Mudah-mudahan pada tahun depan kami tidak lagi menyembelih korban di Jakarta, tapi di Mina hendaknya menyembelih, supaya kami juga dapat melakukan haji tahun depan lagi, kalau tidak tahun depan lagi. Saudara-saudara, maaf, hari raya Adha bagi bangsa Indonesia beda dengan hari raya Fitr. Hari raya fitrah karena kita berpuasa, tapi hari raya Adha menyertai orang haji, menyertai keringatnya orang haji, lelahnya orang haji, capeknya orang haji, menyertai semangat, kesabaran, jihad. Seorang bapak, seorang ibu, seorang anak menyertai pengorbanan seorang bapak, seorang ibu, seorang anak, 3 orang. Simbol pengorbanan dunia yang dilakukan oleh 3 manusia. Kita di Indonesia juga tidak luput dari 3 kelas ini. Pengorbanan pertama, seorang bapak yang dengan mimpi diberi perintah oleh Tuhan, sembelih anakmu. Ibrahim alaihissalam diuji oleh Tuhan dengan perintah menyembelih anak. Bayangkan saudara-saudara, anak laki-laki disembelih. Apa kekayaan yang melebihi dari anak lelaki? Tidak ada. Al-Quran mengatakan al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta anak laki-laki itulah kekayaan dunia. Anak laki-laki Ibrahim disuruh sembelih. Allah menguji kesabaran Ibrahim. Saudara-saudara, Ibrahim yang diuji. Lahirnya Ibrahim. Tapi pada waktu pagi hari, Ibrahim berangkat membawa anak dari rumah. Syaitan langsung mendekati istrinya Ibrahim. Syaitan mengatakan, Nyonya, anakmu dibawa suamimu untuk disembelih. Apa Nyonya tidak tahu? Anakmu akan disembelih oleh suamimu. Saudara, ujian kepada Ibrahim berpisah dengan anak. Ibrahim menerima dengan sabar perintah Allah menyembelih anak. Tapi istrinya Ibrahim belum tentu akan sesabar Ibrahim. Tapi ternyata tidak berhasil iblis menggoyangkan nyonya Ibrahim. Ternyata ini nyonya lebih hebat dari suaminya.
Suamiku akan menyembelih anakku karena dia diperintah Tuhan. Lebih dari itu aku sabar. Ini pengakuan Nyonya Ibrahim. Saudara-saudara, kalau Ibrahim bermutu 24 karat emasnya, Nyonya Ibrahim tidak kurang dari 24 karat kesabarannya. Ibrahim akan menyembelih anak, Nyonya Ibrahim cukup sabar. Saudara-saudara, ayat min ayatillah. Kekuatan orang laki-laki tergantung kepada kesabaran Nyonya. Kekuatan orang laki-laki tergantung kepada kekuatan istrinya di belakang. Ujian kepada Ibrahim. Ibrahim lurus. Nyonya Ibrahim nampaknya lebih hebat dari Ibrahim. Iblis tidak berhasil menggoyangkan. Apakah yang dimaksud istri Ibrahim ini Sarah? Apa istri yang kedua? Sama saja. Kalau sekiranya yang dikorbankan ini anak Ibrahim, ibunya Ismail lah yang bermutu 24 karat sama dengan Ibrahim. Saudara-saudara, Ibrahim lulus. Ibu Ibrahim, istrinya Ibrahim lulus. Anaknya, anak laki-laki Ibrahim, Ismail. Ketika diberitakan oleh bapaknya, saya diperintahkan Tuhan menyembelihmu, wahai Ismail. Kau akan saya sembelih. Pisau dia dilihatkan, kau akan saya sembelih. Tahu saudara apa jawaban Ismail? Melihat kilatnya pisau, bapak kesayangan memegang pisau akan diletakkan di lehernya. Bahasa yang digunakan oleh Ismail bukan bahasa manusia biasa. Bahasa langit. Bahasa yang tinggi sekali. Ya abadi, satajiduni insyaallah sabira. Satajiduni insyaallah sabira. Ya Allah, Engkau wahai Bapak akan melihatkanku sabar. Sembelihlah. Anak laki-laki dikatakan akan disembelih, pisau dilihatkan. Dia mengatakan satajiduni insyaallah sabira. Kapan ini anak laki-laki zaman di segala zaman akan mempunyai bahasa begini terhadap orang tuanya? Saudara-saudara, kapan? Yang jelas Ismail sudah menunjukkan contoh kepada dunia bagaimana kesetiaan seorang anak kepada bapak. Yang jelas peristiwa Mina, karena kata-kata Muna dan Mina ini dengan dhammah atau dengan kasrah tertuju kepada tempat mabit orang haji di Mina. Dinamakan Mina karena Mina perlambang Muna. Siapa yang sudah sampai ke Mina akan sampailah segala Muna. Muna dalam arti cita-cita hidup, angan-angan hidup, ide kehidupan. Saudara-saudara, pertemuan semangat Ibrahim, istri Ibrahim, anaknya Ibrahim yang oleh Allah diganti. Masya Allahu kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah jadi, yang tidak dikehendaki Allah tidak jadi. Pisau diletakkan oleh Ibrahim di leher anaknya yang putus lehernya kambing. Anak ini berubah jadi sembelih, bukan leher anaknya tapi leher kambing. Korban. Tahukah saudara makna korban?
Taqarrub, mendekatkan diri. Ibrahim menyembelih leher anaknya. Taqarrub ilallah. Yang putus lehernya kambing, Allah mengganti korbannya Ibrahim. Yang putus lehernya kambing. Tapi si kambing tidak mengerti. Karena Ibrahim bertakbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Takbirnya ini bukan takbir untuk kambing. Allahu Akbar, engkau maha besar ya Allah, leher anakku. Tidak ada artinya, engkau paling besar. Takbir kepada leher anak yang putus leher kambing. Ini kehendak Allah. Kehendak Allah. Ibrahim sudah mengorbankan anaknya. Bukti yang korban hanya kambing. Bagaimana korban kita? Apa niat kita menyembelih anak? Dasarnya cerita menyembelih anak. Nyembelih apa yang kita senangi. Nyembelih apa yang kita senangi. Nyembelih apa yang paling kita senangi. Saudara-saudara, surat Al-Fajr. Qala ta'ala, فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فنعمه وأكرمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتأكلون المال حبا جما. Adapun manusia kalau dikurniai Allah, disehatkan badan, dinaikkan pangkat, fayaqulu rabbi akraman. Nah, ini sekarang Allah memuliakanku. Kalau pangkat naik, gaji naik, badan sehat, berasa dia dimuliakan Allah. Sebaliknya, kalau Allah mengujinya, qaddara alaihi rizqo, dibatasi rezekinya, dibatasi uang masuk tiap bulan, langsung sekali dia mengatakan Rabbi ahanan. Rupanya Tuhan sudah melupakanku sekarang. Uang masuk setiap bulan mulai berkurang, belanja anak mulai berkurang, uang sekolah anak tidak terbayar lagi, sewa rumah tidak terbayar lagi, lampu listrik naik tidak terbayar lagi. Rabbi ahanan, Rabbi ahanan, Rabbi ahanan. Tuhan sekarang sudah melupakanku, menghinakanku. Tuhan mengatakan kalla, bukan, tidak. Kalau batas rezeki itu bukan menunjukkan kamu dihinakan, bukan menunjukkan kamu direndahkan Allah. Kalla, tidak. Kenapa? La tukrimunal yatim. Kamu kok tidak begitu menghargai anak yatim? Ta'kulunat turat. Rakusmu kepada harta pusaka. Ta'kulunal mal hubban jamma. Cintamu kepada fulus. Cintamu kepada fulus. Cintamu kepada wang. Hubban jamma. Hubban jamma. Cinta yang sangat. 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 Ini gambaran dari cinta kepada anak. Cinta kepada anak laki-laki. Tuhan mengatakan ini buktinya. Harus kamu sembelih ini. Barang yang kamu cinta ini kamu putuskan lehernya. Berkorban harta, berkorban harta. Mencintai harta pusaka dengan cinta buta. Betul pusaka itu harta bapakmu. Tapi harta waris itu barakahnya kurang.
Harta yang datang dari tenaga sendiri, ini yang berharga. Bukan turasa, bukan harta waris. Bukan harta waris. Kerakusan kepada harta waris dipandang kerakusan yang hina. Bagaimanapun saudara-saudara, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa.